Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, khususnya kalian kelas 8 yang saat ini memasuki pembelajaran bidang studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kelas 8 ini, kalian akan dibimbing oleh saya sebagai pengajar, Riko Prima Putra, SPD. Sebelum memasuki materi pembelajaran, selamat datang untuk kalian semua di kelas 8, di kelas yang baru. Semoga di kelas 8 ini kalian dapat meningkatkan prestasi yang belum tercapai di kelas 7 sebelumnya. Kemudian, kalian juga harus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di kelas 7 sebelumnya. Pada pembelajaran PPKN kelas 8, kita akan mulai dari bab pertama dengan judul Memahami Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Pasti nama Pancasila ini sudah sering kalian dengar. Tapi apakah kalian sudah paham tentang Pancasila? Baik, kita akan mulai bab 1 ini dengan mengetahui dulu kompetensi dasar yang akan dipelajari dalam PPKN, yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dalam bab 1 ini, 3 pokok bahasan utama yang akan dipelajari adalah 1. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. 2. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 3. Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Jadi, target pembelajaran kompetensi dasar yang harus dicapai adalah seperti yang telah disebutkan sebelumnya ini. Nah, dalam pembelajaran kita harus tahu tujuannya. Apa sih tujuan belajar PPKN? Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Pancasila. 2. Mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 3. Diharapkan peserta didik menunjukkan keterampilannya dan mengamalkan pentingnya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi setelah belajar PPKN, kita mengharapkan kalian dapat memahami dan menerapkan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Baik, kita akan mulai pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelum memahami arti kedudukan dan fungsi Pancasila, kita harus mengetahui atau mengingat sejarah asal-usul Pancasila tersebut. Pastinya di kelas 7 kalian sudah mendapatkan materi tentang sejarah lahirnya Pancasila. Istilah Pancasila menurut Darji Darmodihardjo SH sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad 14. Kata Pancasila tercantum atau terdapat dalam kitab atau buku Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca dan di buku Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Kalian bisa mengingat atau melihat catatan kalian di kelas 7 sebelumnya
untuk membantu memahami, mengingat sejarah lahirnya Pancasila. Kemudian kata Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terbagi atas dua kata, yaitu yang pertama adalah panca yang berarti 5, dan kata kedua adalah sila yang berarti sendi, asas atau dasar. Jika digabungkan, arti kata Pancasila berarti adalah 5 dasar atau 5 asas dalam kehidupan. Setelah memahami sejarah asal-usul kata Pancasila, kita akan lihat sisi dari kenegaraannya. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan pertama kali dikenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang atau rapat BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Tentunya kalian masih ingat apa itu BPUPKI. Ya, betul. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Kemudian, Pancasila disepakati oleh bangsa Indonesia dan disahkan menjadi dasar negara pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, untuk mengingat pada bab 1 ini, arti kedudukan dan fungsi Pancasila yang akan dibahas ada 3, yaitu yang pertama, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 3, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada pertemuan hari ini, kita akan bahas poin yang pertama, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan negara. Ini perlu kalian catat dan perlu kalian ingat. Ya. Kata kuncinya Pancasila sebagai dasar negara, yaitu menjadi dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan negara. Kenapa sih harus menjadi dasar atau pedoman? Kita ilustrasikan, seandainya negara adalah sebuah bangunan atau rumah, maka Pancasila sebagai fondasi yang nantinya akan dijadikan tempat berpijak bangunan-bangunan berikutnya. Ya, kalian pasti tahu yang namanya fondasi itu seperti apa. Berada di dasar untuk memijakkan atau meletakkan bangunan-bangunan yang lain. Itulah Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, Pancasila dijadikan dasar dan tonggak dalam pembuatan segala peraturan perundang-undangan, serta berbagai peraturan lainnya yang mengatur di berbagai bidang kehidupan, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun pertahanan dan keamanan. Jadi, semua aspek kehidupan yang diatur oleh negara harus berdasarkan
Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum yang paling utama. Ini perlu kalian ingat, Pancasila sebagai dasar negara berarti sumber hukum yang paling utama bagi segala perundang-undangan atau peraturan yang akan dibuat dan digali. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Nanti di berikutnya kalian akan mengetahui apa itu hukum, apa itu perundang-undangan. Sebelum memasuki materi yang lebih jauh, kalian perlu mengetahui dasarnya dulu. Maka dari itu, Pancasila menjadi dasar sumber hukum yang paling utama. Kata Pancasila bisa disamakan artinya dengan dasar negara. Ya, seperti penjelasan sebelumnya, menjadi fondasi untuk bangunan. Menurut Hans Kelsen, seorang filsafat hukum, dasar negara berkedudukan sebagai norma dasar atau aturan dasar dari suatu negara yang disebut norma fundamental negara. Dalam hal ini, istilah dasar negara adalah State Fundamental Norm, yang artinya norma fundamental negara. Kata fundamental di sini artinya adalah dasar. Diambil dari kata fondasi. Norma adalah aturan, negara adalah suatu organisasi yang berdiri dalam suatu wilayah. Maka dari itu, Pancasila sebagai dasar negara, menurut Hans Kelsen, dasar negara berkedudukan sebagai norma dasar dari suatu negara yang disebut State Fundamental Norm. Selanjutnya, menurut ahli yang berikutnya adalah Hans Nawiaski. Hans Nawiaski ini adalah murid dari Hans Kelsen, ahli sebelumnya. Menurut Hans Nawiaski, norma hukum dalam suatu negara juga berjenjang dan bertingkat membentuk suatu tertib hukum. Norma yang di bawah berdasar atau bersumber pada norma yang lebih tinggi. Apa maksudnya? Ya, perlu kalian ketahui bahwa dalam kehidupan bernegara, di dalam negara kita yang kita cintai ini, terdapat banyak sekali peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala jenis peraturan perundang-undangan memiliki tingkatan-tingkatan tertentu. Ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Maka dari itu, Pancasila ditempatkan sebagai hukum yang paling tinggi dalam jenjang atau dalam tingkat membentuk suatu tertib hukum. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, berikut ini adalah fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, merupakan sumber dari segala sumber hukum.
Kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Keempat, mengandung norma sehingga mengharuskan pemerintah atau penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Kelima, merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintah. Di poin pertama, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam suatu negara bersumber kepada dasar negara atau kepada Pancasila. Kemudian meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dua bagian, yaitu adalah yang pertama bagian pembukaan, kemudian bagian yang kedua adalah batang tubuh. Pancasila ditempatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bisa kalian baca, kalian ingat, bahkan mungkin kalian sudah menghafal pada saat kelas 7 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai dari alinea pertama hingga alinea ke-4. Kemudian poin ketiga tadi, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan-peraturan yang berada di negara kita ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Nanti selanjutnya lebih lengkap akan dibahas pada materi-materi di bab berikutnya. Jadi untuk mewujudkan hukum, untuk mewujudkan peraturan, atau untuk membuat suatu peraturan, perlu memiliki dasar hukum. Nah, pada hal ini adalah Pancasila. Ibaratkan air yang mengalir dari sumber mata airnya. Ya, bahwa kita ketahui sumber mata air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitu juga Pancasila sebagai sumber hukum, bahwa Pancasila mengaliri hukumnya kepada hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang lain. Pancasila mengandung norma sehingga mengharuskan pemerintah atau penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Mengandung norma artinya Pancasila mengandung aturan, batasan atau kaidah, sehingga para penyelenggara negara ini tidak berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya dan mewujudkan cita-cita yang luhur untuk mensejahterakan rakyat. Yang terakhir, Pancasila merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahannya. Jadi untuk melaksanakan, mengamalkan atau menjalankan peraturan termasuk dalam Undang-Undang Dasar memiliki semangat yang sama, yaitu Pancasila. Setelah pembahasan materi bab 1 ini, pada sub materi arti dan kedudukan dan fungsi Pancasila,
Silahkan kalian siapkan pertanyaan dan kalian bisa tanyakan melalui forum Google Class. Kesimpulan, Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi negara yang menjadi dasar nilai dan norma bagi negara dan rakyatnya untuk mengatur penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, Pancasila disebut pula sebagai sumber dari segala sumber hukum. Demikian untuk pembahasan submateri arti kedudukan Pancasila sebagai dasar negara pada bab 1. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, kalian harus bisa membedakan yang sudah kita bahas sebelumnya tadi adalah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya. Ada beberapa perbedaan dan ada persamaannya juga. Nanti akan kita analisis, akan kita pelajari, akan kita kaji lebih dalam lagi. Untuk menunjang, untuk mendukung pembelajaran berikutnya, beberapa hal yang perlu kalian siapkan, yaitu baca dan pahami materi pembahasan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa pada buku paket PPKN kelas 8 halaman 5 sampai halaman 10. Kemudian carilah informasi lain sebagai pelengkap dari berbagai sumber literasi, misalnya dari internet, atau mungkin kalian memiliki buku paket PPKN yang lain. Siapkan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan dan buatlah catatan untuk memudahkan kalian mengingat dalam belajar. Jika masih ada yang belum paham dan ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan melalui forum Google Class. Sekian materi bab 1. Untuk sub pokok materinya mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.